kita just a human being ya. Kita bukan superwoman atau apa. Gagal a part of life. Kerja 35 tahun pasti ups and downs gitu. Justru itu warna-warna ya. Pada saat gagal itu gimana kita bangkit kembali. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang kan nggak apa-apa gagal 7 kali asalkan kamu bangkit. Bounce back 8 kali. Wow. It's okay. Halo Sobat Top Woman Talk, bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan seseorang yang sangat menginspirasi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Eni Hartati Sampurno selaku Direktur Customer Operations PT Unilever Indonesia. Halo Bu Eni, apa kabarnya? Baik Sasa, apa kabar? Baik, terima kasih Bu Eni sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Sama-sama. Ibu Eni, kita tahu nih bahwa Bu Eni ini sudah bisa dikatakan career woman di Unilever, salah satu perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia. Bahkan sudah hampir 35 tahun ya Bu ya berkarir di sini, dan cukup banyak background yang Ibu sudah diembankan amanah mulai dari finance, supply chain, HR sampai operations. Nah, boleh diceritakan Bu, ini awalnya seperti apa sih Bu perjalanan karir Ibu Eni hingga saat ini? Thank you, makasih Sasa. Jadi kalau saya boleh bercerita, nama saya Eni, saya ibu dari 2 orang anak. Kemudian saya itu lulusan dari Parayangan University, major Bandung, saya ya, accounting, iya dari Bandung. Jadi saya tuh mulai bekerja di Unilever Oktober 1991, jadi mungkin aku nggak tahu waktu itu Sasa belum lahir kayaknya ya. Dan saya mulainya sebagai management trainee. Management trainee di bagian finance. Waktu saya masuk Unilever, saya tuh berpikir pasti nanti saya karirnya akan berakhir di finance gitu ya. Karena kuliahnya di accounting, diterimanya juga di finance gitu. Sampai suatu ketika setelah 15 tahun di finance, saya tiba-tiba ditawari oleh company untuk pindah sebagai kepala bagian customer service dan logistik. Itu benar-benar pertama kali saya waktu itu, kalau aku boleh jujur nih aku nolak. Karena satu, saya takut because kok saya dari finance 15 tahun, all of my background in finance, kok tiba-tiba ditawarin untuk menjadi kepala bagian logistik dan customer service, yang even di logistik saya tipe-tipe truk aja saya nggak ada yang tahu, ankle, jumbo, kontainer gitu. Jadi saya sebenarnya takut banget gitu. Jadi berbeda banget ya. Beda banget. Yang kedua kayak taruhan karir gitu. Karir track saya di finance oke lah gitu ya. Kalau aku ambil itu customer service logistik, belum tentu loh. It's just a make it 50-50 chance ya, make it or break it gitu. Waktu itu kalau aku boleh sharing, aku bilang ke bosku, Pak, boleh nggak sih Pak, saya nggak ambil ya Pak, dengan segala macam alasan lah, saya di finance projectnya belum selesai. Saya ingat tuh, saya akan selalu ingat tuh, bosku pesen kayak gini, Eni, ada 2 cara untuk mendevelop orang. Kalau kamu stay di finance, kamu akan growing tapi step by step, karena sebenarnya hampir semua ilmunya kamu tahu. Kalau kamu ambil pekerjaan ini di customer service dan logistik, saya jamin kamu akan menderita, kamu akan struggle. Jaminannya tuh kamu akan struggle. Karena hal yang baru kan. Tetapi keluar dari situ, ilmu yang kamu dapatkan itu quantum leap, incremental gitu. Setelah itu saya pikir benar juga ya, dan saya ambil. Waktu saya ambil itu, posisi itu ternyata bisa. Itu sebenarnya memberi kepercayaan diri kepada saya bahwa ternyata saya bisa loh berkarir di luar finance, dan memberi kepercayaan kepada perusahaan bahwa ternyata saya versatile gitu. Sehingga pada saat ada lowongan direktur HR, Human Resources, mereka berani menempatkan saya sebagai direktur HR tanpa punya pengalaman di HR sama sekali. Dari logistik ke HR ini kan juga beda sekali. Super duper berbeda. Kalau finance ke logistik at least masih ketemu angka gitu ya, masih ketemu proses, tiba-tiba harus masuk ke human resources department yang pembicaraannya, topiknya adalah employee engagement, moral of the team, culture of the company, yang saya terus terang agak blank ya sebagai orang finance, orang operation kan lebih agak sedikit
hardcore ya, tiba-tiba ngomong yang soft element of the human being gitu. Tapi disitulah uniknya dan saya sebenarnya terima kasih banget karena diberi kesempatan itu. Setelah itu dipindah kemanapun, I'm ready. Karena terbiasa mengambil resiko itu jadinya kedepannya malah terasa mudah ya Bu. Iya. Tapi pernah nggak sih Bu setiap diberikan posisi baru, diberikan amanah baru, sempat kepikiran kayak, aduh kayak saya nggak bisa deh, atau enggak kayak, aduh ini bukan saya banget sih, jadi kayak ini bukan passion saya gitu Bu. Sering pada saat dipindahkan ke SR kan, aduh kok SR ya, totally different kan, dan saya juga nggak tahu apakah saya mampu enggak, tapi saya selalu ambil dari sisi positifnya gitu. Apa sih resiko terbesar yang akan saya hadapin kalau saya ambil ini? Resiko terburuk gagal. So what kalau gagal? At least saya tahu, nomor satu saya memang nggak bisa di HR. Jadi nanti kalau ada tawaran lagi di HR jangan diambil. Yang kedua, ya udah saya kan masih bisa balik ke finance atau operation. Toh saya di sana berhasil. Jadi sebenarnya hitung-hitungan untung ruginya lebih masuk banyak untungnya gitu. Kalau berhasil, oh tambah lagi CV-nya tambah bagus dong, ya kan? Ilmu saya bertambah gitu, kapabilitas saya bertambah gitu. Dari HR kemudian saat ini di operations. Iya, dari HR terus ke sales director, baru ke customer operation. Yes. Sepanjang perjalanan karir ada tantangan yang Ibu hadapi nggak sih Bu? Banyak tantangannya, banyak. Tantangan yang paling besar itu pada saat kita harus memimpin pada masa-masa sulit. Jadi leader itu gampang kalau company-nya lagi perform bagus. Everything will be fine, ya. Tapi kalau lagi masa-masa sulit, nah itu tantangan terbesar sebagai leader. Apakah kita bisa menjadi leader yang mengayomi, absorb pressure-nya, kemudian punya clarity untuk bagaimana kita ke depannya, atau kita jadi leader yang kayak ember bocor gitu ya, semua tekanan dari atas masuk ke bawah gitu ya. Atau kita menjadi leader yang, tapi disitulah kualitas dari leader itu ditentukan pada saat kita susah gitu. Jadi itu tantangan terbesar saya sih pada saat kondisi lagi susah, gimana saya tetap bisa kalem, kemudian punya clarity of thinking, absorb the tension, dan bisa memberikan direction yang jelas ke tim. Sebagai leader perempuan, tentu timnya kan dari berbagai macam orang ya Bu, bisa dari laki-laki ataupun mungkin lebih senior. Nah ini Ibu gimana manage-nya? Ini yang aku pelajarin ya, kadang-kadang itu kita banyak mitos-mitos gitu ya, bahwa kalau anak ini memimpin ini ya, kalau timnya laki-laki biasanya mereka itu nggak baper, atau kalau yang senior, tapi sebenarnya ternyata enggak loh. Itu tergantung dari masing-masing individu. Mau kita punya anak buah laki-laki, perempuan, lebih senior, lebih junior. Yang saya pelajari benang merahnya satu. Pada dasarnya setiap manusia itu ingin diperlakukan secara respect, hormat, gitu ya. Nah, dari situ asalkan kita bisa treat people seperti kita pengen di-treat seperti apa sih, sebenarnya it will be fine gitu. Karena cuma itu aja sih. Sebagai human being kita just treat everyone with respect and care. Oke. Tapi mulai dari awal berkarir, kemudian sampai dipercaya menjadi memimpin sebuah tim, pernah nggak sih Bu merasa tidak mendapatkan pengakuan atau apresiasi? Padahal ibaratnya Bu Eni ini udah kerja cukup maksimal gitu Bu. Pernah. Jadi kadang dan cukup sering ya. Cuma kalau itu terjadi, saya mikirnya gini. Yang penting kalau saya hanya bisa mengendalikan sesuatu within my control of influence gitu. Yang bisa saya lakukan adalah saya berbuat yang terbaik. Hasilnya harus saya relakan. Apakah orang lain akan apresiasi atau tidak, udah beyond my control gitu. Jadi saya lebih menenangkan dirinya seperti itu. At least kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri, saya masih bisa bangga sama bilang oke, I've done my best. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Yang kalau yang enggak seperti hasil, let it go.
gitu. Atau penilaian orang, atau kadang-kadang itu kerja kita kok tapi orang lain yang ngambil kredit. Let it go, time will tell. Selama Ibu Eni bekerja, apakah ada penilaian ataupun mungkin hasil yang ternyata gagal, Bu? Pernah, beberapa kali. Tapi sebenarnya kalau sekarang saya reflect balik gitu ya, terima kasih juga atas kegagalan itu, karena itu membuat kita lebih humble ya. Karena kalau enggak, kalau kita tuh, saya ngerasa nih ya, kalau sukses terus, misalnya dari beberapa tahun gitu bagus terus, kadang-kadang kita tuh agak lalai rasa. Karena kepala jadi besar rasa. Kayaknya aku on the right track, I know everything, sampai suatu saat gagal. Waktu itu saya gagal, parah juga gitu. Tapi di situ saya baru tahu, iya ya, ternyata saya nggak sepandai yang saya pikirkan gitu. Jadi menurut saya, dan beberapa kali kegagalan itu, kalau gagal kayak gitu, iya ya, refleksi pertama ya mungkin memang ada beberapa hal yang harus kita perbaikin. Yang kedua kan realisasi juga gitu ya, kita just a human being ya, kita bukan superwoman atau apa. Gagal a part of life. Kerja 35 tahun pasti ups and downs gitu. Justru itu warna-warna ya. Pada saat gagal itu gimana kita bangkit kembali. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang kan nggak apa-apa gagal 7 kali asalkan kamu bangkit. Bounce back 8 kali. Wow. It's okay. Bagaimana sih cara Ibu bangkit atau bisa semangat gitu, Bu? Kalau misalkan ketika kita bekerja tidak diapresiasi, tidak diakui, atau mungkin ternyata yang kita lakukan ternyata gagal. Saya itu tertolong karena saya itu belajar meditasi sebenarnya. Jadi 6 atau 7 tahun yang lalu itu saya belajar meditasi. Jadi biasanya kalau saya lagi galau atau lagi down atau lagi under low moment, saya biasanya bawa ke meditasi. Karena meditasi itu sebenarnya kan kita lebih diajarin untuk calm down gitu ya. Dan saya baru tahu gitu ya, ternyata tuh sebenarnya kekhawatiran tuh biasanya tuh banyak cuma permainan di pikiran. Overthinking ya, Bu? Overthinking. Sebenarnya masalahnya mungkin nggak sedramatis itu gitu, tapi pikiran kita membuatnya seperti bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gitu, sebenarnya berepisode what if gitu terus ya. Jadi biasanya kalau saya lagi galau, saya meditasi gitu lebih tenang gitu ya. Jadi kalau udah lebih tenang, sebenarnya lebih clear gitu. Sebenarnya ini masalahnya apa sih? Itu meditasi. Yang kedua, saya kalau lagi galau gitu, saya tuh suka journaling. Jadi saya biasanya punya buku gitu ya. Kalau saya marah saya tulis di situ. Kalau lagi saya senang saya tulis juga di situ. Kalau saya punya mimpi-mimpi saya tulis di situ gitu. Jadi saya tuh kalau apapun yang ada di hati saya biasanya channelnya lewat journaling. Dan itu dilakukan setiap hari, Bu, journaling? Journaling itu kalau saya punya 2 macam buku. Satu buku sebenarnya saya tulisnya setiap hari Minggu. Itu untuk seakan-akan ngeplan, I visualize gitu. Next week itu saya nggak seperti apa, jadi orang seperti apa, mau ngapain. Nah tiap hari saya punya buku kecil. Kalau biasanya, tapi itu nggak setiap hari. Kok lagi seneng saya tulis, kalau lagi galau saya juga di situ. Saya biasanya itu namanya gratitude book gitu ya. Jadi kalau saya lagi galau, lagi down, saya biasanya usaha ini mulai dengan tulis di buku itu, terima kasih, thank you for simple as thank you for today, saya masih hidup. Kedua, thank you for the kids, thank you for my husband, thank you for rumah yang aman, gitu, kecil-kecil gitu saya tulis di situ. Itu biasanya kegalauan sedikit mereda. Hal-hal kecil, tapi dengan menyadari itu kita jadi lebih jadi grateful gitu loh. Sebenarnya lebih banyak yang harus kita syukurin daripada yang harus kita. Journaling Ibu lakukan dari awal berkarir atau seperti apa? Dari kecil. Jadi kebiasaan itu Ibu lanjutkan sampai bekerja sekarang. Dari SMP saya udah punya buku harian dulu ya. Bukan yang dikunci gitu ya. Tapi Bu, ketika misalkan nulis jurnal ini kan Ibu tadi visualize seminggu ke depan. Tapi kalau misalkan ternyata ada beberapa list yang ternyata tidak sesuai dengan Ibu tulis, itu seperti apa? Gak apa-apa, karena biasanya kalau saya lagi nulis, saya tuh biasanya ngeliat dulu, saya akan refleksi dulu. Minggu lalu nih saya ternyata yang ini belum saya lakuin. Seringnya gini, satu buku selesai, itu paling sering kejadian itu. Saya tulis, kali ini bukunya belum ini, yang ini enggak ini. Next time gitu saya tulis. Oleh karena itu nanti
minggu depan saya usah ini. Jadi ada evaluasi juga? Ada evaluasi, okay. Ada evaluasi. Jadi nggak cuma nulis lupakan. Biasanya orang finance, evaluasi dulu baru next. Jadi benar-benar bisa diaplikasikan gitu Bu, antara pekerjaan ke kehidupan sehari-hari ataupun sebaliknya. Iya. Dan tadi terkait dengan meditasi, Ibu sudah belajar sekitar 6 hingga 7 tahun terakhir. Ada perbedaan nggak sih Bu sebelum dan sesudah belajar meditasi ketika kita bekerja ataupun ternyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Aku merasakan meditasi manfaatnya 2. 1, bisa kalem, jadi clarity of thinkingnya lebih jernih. Yang 2, membantu saya fokus. Kita untuk fokus. Kalau aku lagi ngomong Mas Sasa nih, gimana tuh bisa fokus Mas Sasa gitu. Kalau lagi main sama anak nggak ingat kerjaan. Jadi meditasi itu melatih fokus. Nah itu yang saya dapatkan gitu. Sehingga kita benar-benar bisa fokus kepada suatu hal pada suatu saat gitu. Berbicara soal energi, bagaimana Ibu Eni mendapatkan energi yang sangat ibaratnya maksimal untuk menjalankan kehidupan sehari-hari? Kalau aku itu energi yang aku dapat nomor 1 kalau pagi hari bangun tidur, yang kerjaan pertama itu aku exercise. Oke. Ibu ini biasanya bangun setiap jam berapa? 5:30 lah. Oke, langsung. 5:30 biasanya either aku jalan pagi atau yoga atau berenang gitu. Jadi setiap minggu itu at least 5 kali pagi, dan itu udah kayak robot, udah autopilot. Bangun dan konsisten selalu dilakukan ya Bu? Konsisten. Tapi kalau misalnya aduh capek banget ngantuk gitu, tetap dilakukan? Aku akan paksa karena saya menyadarin kalau saya nggak olahraga nih jam 2 udah ngantuk. Jam 2 siang? Tapi kalau aku olahraga bring it on sampai jam 7. Sampai jam 7 aja, habis itu juga udah baterainya udah low bat gitu. Oke, jadi olahraga itu pasti menjadi salah satu aktivitas yang wajib bagi Bu Eni. Terus kemudian berangkat bekerja. Iya. Gitu. Kemudian terkait dengan bekerja Bu, sampai hampir 35 tahun. Ini kan bukan waktu yang sebentar. Apa sih Bu yang menjadi motivasi bagi Bu Eni, atau mungkin ada seseorang yang membuat Bu Eni terinspirasi? Motivasi? Karena kalau saya tuh ngelihat ya, karir itu kan kayak maraton, ya kan? Maraton, makanya 35 tahun nanti saya juga akan ngalamin tuh 35 tahun, 30 tahun gitu ya. Jadi kalau saya itu penting buat saya untuk mencari sesuatu apa yang bisa membuat saya day in day out tuh punya energi yang sama gitu. Ternyata saya ketemu bahwa saya tuh senang belajar hal yang baru. Makanya itu tadi waktu company nawarin pindah-pindah, saya juga merasa itu membuat saya betah di Unilever selama 35 tahun karena saya keep learning new things. Keep learning new things. Jadi kalau menurut saya keluar dari comfort zone itu adalah motivasi yang terbesar karena kita belajar hal yang baru sehingga itu bisa menjadikan sustainable gitu ya. Kalau pertanyaan yang kedua, sosok yang menginspirasi. Kalau untuk my personal itu sebenarnya ayah saya. Saya tuh belajar dari ayah saya itu bagaimana beliau itu dalam kondisi krisis bisa tetap tenang. Dan legowonya itu saya belajar dari ayah saya gitu. Jadi kalau dia udah berusaha terbaik, hasilnya apapun juga diterima dengan ikhlas, itu ayah saya. Ya. Kalau di Unilever saya punya banyak leader-leader yang baik banget, yang sangat menginspirasi. Saya tadi yang cerita itu Pak Hanafiah yang benar-benar dia bilang out from your comfort zone, berani. Saya juga punya waktu itu CFO waktu saya di finance. Saya berbuat kesalahan yang sangat besar. Jadi biasalah ada pembukaan yang salah gitu ya. Dan saya menghadap beliau. Selesai. Jadi selama kita itu tidak dimarahin, lebih mencari solusi. Selesai session beliau mengatakan thank you instead of dimarahin. Saya waktu itu tanya, namanya Pak Desdemsi, Pak kenapa Bapak berterima kasih ke saya? Saya kan berbuat kesalahan cukup dahsyat. Terima kasih karena kamu berani terbuka dan berani dan berani share the issue. Sejak saat itu saya die hard buat dia. Apapun yang dia minta saya lakukan. Itu memberi saya lingkungannya juga cukup positif ya Bu. Sehingga walaupun melakukan kesalahan tapi tadi ada apresiasi sudah mau disampaikan. Dari beliau saya belajar, if you touch the people heart, they will give you the help. Itu penting banget jadi mimpin tim. Pada saat ada masalah,
Gimana sebagai leader you are become a part of solution. Kalau cuma marah-marah aja gampang gitu ya. Part of solution, mencari pemecahan masalah bersama-sama. Dari berbagai macam posisi nih Bu, tadi dari finance, supply chain, kemudian sampai operation sekarang, ini benang merahnya seperti apa sih Bu? Dan kemudian kalau Ibu melihat secara helicopter view, Ibu Eni ini sebetulnya sosok leader yang seperti apa sih? Kalau sosok leader seperti apa mungkin harus dipertanyakan oleh anak buah ya. Kalau saya benang merahnya gini, sebenarnya pekerjaan itu nggak rocket science sih ya. Semuanya tuh bisa ada common sense-nya gitu. Tapi benang merahnya yang paling penting itu bagaimana kita bisa membawa the whole team management, bawa semua tim ini untuk bisa bareng-bareng sama kita berjalan bersama-sama mencapai visi yang kita bisa. Jadi sebenarnya paling susah dari semuanya itu adalah tim management. Bukan pekerjaannya itu sendiri, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan nggak cuma tim, peer, stakeholder, it's all about people gitu. Jadi itu sih, sehingga kuncinya lebih ke situ sih. Tadi dengan berbagai macam pengalaman yang dilalui ketika di Unilever, tentu saja yang cukup menjadi tantangan adalah sebagai perempuan wanita karir, bagaimana cara Ibu Eni membagi waktu antara pekerjaan dan kemudian rumah tangga ataupun mengurus anak-anak? Susah banget gitu ya. Makanya kalau buat saya pertama kali clear dulu nomor satu. Kenapa saya mau bekerja gitu ya. Yang kedua clarity of the priority gitu ya. Jadi kalau buat saya priority tetap keluarga gitu ya. Jadi waktu anak-anak saya waktu masih kecil, kalau ada bentrok nih antara meeting di kantor atau anak-anak lagi sakit atau butuh perhatian, saya akan prioritaskan ke anak-anak saya, tapi saya tahu konsekuensinya. Bahwa mungkin itu membuat karir saya agak slow down sebentar dalam kurun waktu tertentu. Gitu. Jadi itu kita tahu apa yang kita pilih, tapi kita juga tahu konsekuensinya, jadi nggak ngerundel. Pengen itu, pengen ini, tapi nggak bisa itu, nggak bisa ini. Jadi harus jelas gitu ya. Yang ketiga, kalau nggak punya, build the support system yang bagus gitu ya. Jadi kalau aku boleh cerita dulu kan, waktu anak-anak aku masih kecil banyak PR ya saya. Waktu SD itu kan banyak PR, banyak banget gitu ya. Aku tuh kerja sama, jadi tim up sama mbakku di rumah. Mbakku pinter gitu. Bahkan mbak aja di manage gitu. Iya, mbakku sebagai tim gitu ya, extended team. Jadi aku waktu itu bawa ilmunya sales Unilever ke rumah gitu. Kalau orang sales kan dapat insentif ya kalau achieve sesuatu. Jadi waktu itu anakku tak kumpulin, Yovita, Raditya sama mbak. Aku bilang, Mbak, kalau Yovita sama Raditya ulangan dapat 10, kamu dapat 10.000 semuanya, tiga-tiganya. Kalau 9.000, 8.000, tapi kalau dapat 6, kalian semua bayar ke aku 1.000. Setelah itu beres urusan agenda anak-anak, semua beres. Aku pulang udah terima jadi. Jadi kita harus punya supporting system, karena nggak mungkin kita pulang kerja masih ngajarin anak-anak marah-marah gitu, capek kan ya. Nanti jadi malah nggak bagus semua gitu. Jadi aku pulang udah tinggal good cop, mbaknya bad cop kan, mbaknya ngejar-ngejar anak-anak belajar kan ya. Aku udah tinggal time sama anaknya bagus. Sama saya sama suami saya juga sharing responsibility. Gitu. Jadi kan sama-sama cari nafkah dua-duanya. Jadi kita nggak hitung-hitungan. Pada saat saya ada kerjaan urgent di kantor, suami saya akan take care urusan rumah. Pada saat dia punya urgent di kantornya, saya akan take care. Jadi kita tim, benar-benar working as a partner. Tapi pernah nggak sih Bu ada kegalauan misalnya ketika Ibu di kantor tapi kepikiran anak sakit ataupun mungkin kangen anak di rumah, ini seperti apa Bu Eni? Iya, sebenarnya itu guilty feeling ya, kadang-kadang how kita manage guilty feeling. Kalau aku lagi guilty gitu ya Sah, aku tanya ke diriku sendiri, sebenarnya kamu mau kerja nggak gitu? Karena saya sebenarnya tahu kalau saya itu memang ada sesuatu yang hilang kalau saya nggak bekerja. Jadi I know the consequences. Jadi makanya kalau aku guilty feeling, saya balik lagi, it's my own choice. Jadi gak usah guilty gitu. Jadi guilty feelingnya saya manage karena saya tanya balik,
oh iya ya, saya memang ini mau saya kok, kenapa saya harus guilty gitu. Ya udah kalau ada masalah kita manage aja gitu. Yang kedua, saya juga waktu itu sempat ngobrol sama anak-anak, karena waktu itu mereka pernah bilang kan, kenapa sih mama harus kerja gitu ya. Saya bilang juga, belajar juga dari teman saya, bahwa kalau mama nggak kerja, nggak ada garansi that I will become a better mom. Lihat aja kalau mama cuti, cerewet kan. Jadi Yovita udah belajar belum? Ini malah stres gitu loh. Tapi nggak garansi juga. Tapi justru kalau mama kerja, mama happy karena mama I love kerjaan mama. Jadi pulang ke rumah dibawanya juga enak gitu. Itu kan kesatuan ya. Belum tentu juga kalau saya nggak kerja terus saya tiba-tiba jadi ibu yang lebih penyayang. Belum tentu. Kalau saya stres diam aja di rumah, impactnya juga ke anak-anak gitu. Tapi pernah nggak Bu kepikiran untuk berhenti bekerja untuk fokus mengurusi anak? Enggak. Karena memang tadi tahu. Karena saya tahu banget kalau saya diam di rumah nanti pasti saya stres, nanti saya jadi rewel, nanti malah anak-anakku yang stres. Jadi memang harus tahu ya Bu, kira-kira apakah pekerjaan yang saat ini dikerjakan betul-betul disukai atau tidak, dan justru itu ternyata juga baik untuk di keluarga. Iya. Ibu Edi sendiri caranya gimana untuk me time gitu, mungkin di tengah kesibukan dan juga mengurus rumah tangga? Itu sebenarnya buat saya itu meditasi me time, olahraga me time, dan saya kebetulan punya hobi juga dulu sebelum COVID nih. Dulu saya sama suamiku setiap tahun tuh suka naik gunung. Wow. That is my me time. Karena nggak ada yang bisa telepon di tengah-tengah gunung, siapa yang mau telepon gitu ya. Kita benar-benar menjadi diri kita sendiri, gak ada yang kenal kamu siapa, kamu mau posisinya apa, naik gunung ya naik gunung gitu, manjat ya manjat, turun ya turun gitu, capek ya capek gitu. Itu sih saya biasanya, that is my me time. Yang dengan naik gunung, hobi yang Ibu lakukan dulu sebelum pandemi, apa sih yang Ibu pelajari? Saya belajar kalau naik gunung itu genuine friendship gitu ya. Nomor satu, kalau naik gunung tuh ya, mau kenal mau enggak ya, setiap kali kita lagi nanjak gitu, ketemu siapapun, semangat. Sebentar lagi kok, sebentar lagi ini benar. Saling menyemangati ya Bu? Saling menyemangatin. Dan benar-benar kamu setia kawan atau tidak kelihatan kamu kalau lagi naik gunung. Yang kedua, di gunung itu you are nobody. Mau direktur mau enggak, di gunung itu you are nobody gitu ya. Di tengah-tengah itu membuat saya grounded gitu ya. Dan di gunung itu kan sebenarnya indah di foto aja ya, sebenarnya naiknya capek. Itu di tenda tuh sakit, turun tuh aduh nyesel deh pokoknya sakit. Tapi membuat saya kalau pulang ke rumah grateful, karena kan lagi tidur di tenda, aduh ternyata kasur di rumah enak ya gitu. Jadi itu sih, saya kalau ke gunung tuh kayak diingatkan gitu. Jadi diingatkan gitu loh, jadi sendiri gitu di tengah kemegahan. Dan kurang lebih sebenarnya sama dengan perjalanan karir Ibu Eni yang hampir 35 tahun. Orang-orang mungkin melihatnya sangat indah, sudah berada di posisi top career, tapi ternyata cukup banyak perjalanan, kemudian jatuh bangun yang Ibu Eni rasakan, seperti dengan naik gunung tadi. Perasaan kayaknya udah mau nyampe, tapi ternyata belum nyampe. Kok lagi susah, saya ingat naik gunung. Kok naik gunung tuh lagi di tengah-tengah itu ya, mau turun tanggung, mau ke atas masih jauh. Itu cuma satu aja. Ya itu, kalau lagi susah saya ingat itu, one step at one time, hari bahari nyampe gitu. One step at a time, one step at a time, you will be there, day by day, you will be there gitu. You will be there. Ada pesan untuk wanita di luar sana, gimana tips and trik nih supaya bisa memiliki karir gemilang seperti Ibu Eni? Kalau buat para wanita yang di sana, semua penonton, nomor satu, kadang-kadang musuh utama itu diri kita sendiri. Be confident gitu ya. Kalau punya mimpi, kejar mimpinya gitu ya. Nggak ada yang bisa menghalangin kalau kita mau ya. Be confident. Yang kedua, tapi juga kita kan kadang-kadang wanita itu suka perfeksionis ya. I want to be a good mother, a good wife, a good boss, a good team gitu ya. Kadang-kadang kita tuh cuma manusia biasa gitu, jadi chill gitu, relax, dan jangan lupa juga taking care of yourself gitu. Karena kalau enggak kita burn out loh, ya nggak pernah taking care of ourselves kan. Kita ngurus anak, ngurus kerja, ngurus suami, itu siapa yang ngurus diri sendiri? Make sure kita juga taking care of ourselves. Tapi yang paling utama, be confident and pursue your dream. Thank you Ibu Eni, sudah Sama-sama. sangat menginspirasi hari ini. Semoga Top Woman Talk juga bisa
mengikuti jejak langkah Bu Eni meskipun dari background yang berbeda, dan tadi sudah disampaikan bahwa memang sebagai perempuan kita juga bisa mencapai semuanya tapi tidak dalam satu waktu ya Bu ya. Iya. Ada beberapa hal yang kadang kita harus gas, kadang harus rem. Betul. Terima kasih Ibu Eni sekali lagi, Ibu Eni Hartati Sampurno selaku Direktur Customer Operations PT Unilever Indonesia. Thank you Bu Eni. Sama-sama. Sampai ketemu selalu. Sampai ketemu lagi. Thank you.